Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu sekalian rahimakunallah, bolehkah seorang wanita yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya keluar rumah untuk menghadiri kajian? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa wanita yang berada dalam masa iddah dibenarkan keluar rumah untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat. Misalnya dia harus berobat. Misalnya dia perlu membeli kebutuhan. Jadi wanita-wanita yang masih dalam masa iddah dibenarkan keluar untuk kebutuhan-kebutuhannya. Pertanyaannya, menghadiri kajian termasuk kebutuhan atau tidak? Termasuk kebutuhan. Jadi tidak masalah, tidak terlarang seorang wanita yang berada dalam masa iddah untuk menghadiri kajian, terlebih kalau kajian itu tidak terlalu jauh. Baiklah jemaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu beberapa pengantar penting Asmaul Husna Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha menyayangi dengan kasih sayang khusus. Kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang umum, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus. Allah turunkan hujan menjadi kasih sayang bagi semuanya, bagi muslim, bagi kafir, bagi tumbuhan, bagi binatang. Maka hujan itu merupakan kasih sayang Ar-Rahman. Kesehatan Allah berikan kepada muslim, kepada non-muslim, kepada binatang, kepada tumbuhan. Maka kasih sayang itu adalah kasih sayang, maka kesehatan itu adalah kasih sayang Ar-Rahman. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan hanya kepada orang beriman saja, tidak diberikan kepada non-muslim, apalagi binatang,
Maka keimanan ini adalah kasih sayang Ar-Rahim. Setelah berada di dalam keimanan, Allah kemudian memberikan ketaatan-ketaatan kepada orang yang betul-betul bertakwa. Mereka taat memakai hijab, mereka taat menjauhi riba, dan selanjutnya. Ini pun dinamakan kasih sayang Ar-Rahim. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit lagi tambahan tentang Asmaul Husna Ar-Rahim pada halaman 27. Pada halaman 27 ada satu subjudul berbunyi berdoa dengan nama Ar-Rahim. Yang pertama adalah doa ibadah. Maksudnya, apa saja ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang, ibadah apa yang ada hubungannya dengan kasih sayang Allah? Ini yang akan dibahas. Ibadah apa saja yang ada hubungannya dengan nama Allah Ar-Rahim. Ibadah yang pertama adalah hendaknya seorang hamba memiliki sifat kasih sayang atau sifat rahmat sebagai harapan dan permintaan untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka bagiannya dari rahmat Allah disyaratkan dengan kasih sayangnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Ini ibadah yang pertama. Sayangilah semua yang ada di sekeliling Anda untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang untuk sekeliling Anda enggak mesti hanya kepada seorang muslim. Enggak mesti juga hanya sekedar manusia. Bahkan kasih sayang kepada binatang pun membuahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis mengatakan di antara cara yang harus kita tempuh, harus kita lakukan untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah sayangilah yang ada di sekitar Anda, baik manusia bahkan binatang sekalipun. Maka orang yang beriman, semakin baik imannya, semakin besar kasih sayangnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Jadi oleh karena umat dengan iman terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu an, maka Nabi SAW menegaskan, umatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena umat dengan iman terbaik adalah Abu Bakar, maka jadilah Abu Bakar umat yang paling penyayang. Jadi di dalam iman yang sempurna ditemukan kasih sayang yang sempurna pula. Tapi di dalam iman yang rusak akan terdapat kasih sayang yang sedikit. Jadi jangan Anda, jadi kalau bagi orang lain, kalau bagi agama lain misalnya, kasih sayang itu hanya soal sosial. Bagi kita tidak. Bagi kita kasih sayang itu adalah soal iman. Saya tidak dinamakan orang yang beriman dengan baik kalau saya tidak memiliki kasih sayang. Faktanya begini, perhatikan preman-preman itu imannya rusak. Maka lihat betapa hidup mereka penuh dengan kekejaman dan kejahatan. Mereka merampok, mereka mencuri, mereka melakukan pembunuhan. Jadi kasih sayang sangat lemah sesuai dengan iman yang lemah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi seseorang akan mendapatkan kasih sayang Allah
sesuai dengan tingkat kasih sayangnya kepada ciptaan-ciptaan Allah. Semakin Anda kasih sayang kepada ciptaan Allah, maka semakin Allah kasih sayang kepada Anda. Baik ciptaan dari kalangan manusia, bahkan termasuk ciptaan dari kalangan binatang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La yarhamullah man la yarhamun nas." Allah tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi manusia. Ini hadis ini camkan baik-baik ketika Anda berpikir melakukan satu kekerasan. Misalkan Anda ingin memukul anak, atau ada yang ingin mencakar dan lain-lain. Mencakar, ngerti cakar? Ketika Anda berpikir, atau ketika ada yang berpikir untuk melakukan satu tindak kekerasan, ini hadis Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada seseorang yang tidak kasih sayang terhadap orang lain. Dan Nabi SAW lebih menekankan lagi dalam hadis riwayat Bukhari juga, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang, maka dia pun tidak disayang. Ini hadis yang kedua, ini lebih umum dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Allah tidak sayang kepada orang yang tidak penyayang. Berarti yang tidak sayang cuman Allah. Nah, ini pada hadis yang kedua, siapapun tidak akan sayang kepada seseorang yang tidak penyayang. Jadi Allah, manusia-manusia, bahkan binatang-binatang tidak akan kasih sayang kepada seseorang yang tidak penyayang. Nah, ini sangat tegas bahwa tidak ada kasih sayang kepada orang-orang yang kejam, kepada orang-orang yang jahat. Di sini penulis menyebutkan sesungguhnya seorang pelacur masuk surga karena kasih sayangnya kepada seekor anjing yang kehausan. Seorang pelacur Allah sayangi. Allah sayangi pelacur ini, maka Allah berikan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh si pelacur, yaitu ampunan. Kenapa Allah menyayanginya dengan memberikan ampunan sehingga dosanya sebagai pelacur hilang dan bersih? Jawabannya, karena satu kali dia memberikan kasih sayang kepada seekor anjing. Maka jamaah sekalian, kalau kasih sayang kepada binatang, binatang haram pula menghasilkan kasih sayang Allah dalam bentuk ampunan, apatah lagi kalau Anda kasih sayang kepada manusia. Apalagi kalau kasih sayang kepada manusia itu adalah orang yang sujud, ruku' di depan Allah. Jadi ternyata kasih sayang kepada orang lain ini menghasilkan ampunan. Misalnya Anda sedang berjalan di pasar atau di mana, tiba-tiba ada orang yang perlu dikasihani, dan Anda tidak cuek, hati Anda terpanggil dengan keadaan orang ini, maka Anda berikan kasih sayang. Ternyata jamaah sekalian, kasih sayang yang Anda berikan tersebut membuahkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Membuahkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi kalau kasih sayang yang Anda berikan itu adalah kasih sayang yang melepaskannya dari kesulitan. Karena kadang-kadang kita sayangi seseorang tapi tidak sampai melepaskannya dari kesulitan. Wanita pelacur tadi bertemu dengan seekor anjing kehausan dan nyaris mati. Lalu dia memberikan air minum sehingga kesulitan anjing, yaitu kehausan, benar-benar
berakhir. Anjing yang hampir mati itu kembali menemukan kehidupan. Maka Allah mengampuninya. Allah menyayanginya dengan sebuah ampunan yang menghapus seluruh dosa-dosa. Jadi, kalau kasih sayang Anda kepada seseorang sampai membuatnya lepas dari kesulitan, oh ini kasih sayang seperti ini luar biasa. Misal ada seorang kawan terlilit hutang misalnya 50 juta. Lalu Anda bantu 50 juta. Anda berikan satu kasih sayang sampai ia lepas dari kesulitan itu. Tapi kalau misalnya Anda hanya memberikan bantuan sekitar 5 juta, itu tentu saja luar biasa. Tapi bantuan 5 juta ini tidak melepaskannya dari kesulitan. Nah, di sini berarti ada dua tingkat kasih sayang kepada orang lain. Kasih sayang tingkat paling tinggi adalah kasih sayang di mana orang lain benar-benar lepas dari kesulitan. Lalu kasih sayang yang kedua adalah kasih sayang tapi tidak sampai melepaskan kesulitan orang lain. Dua-duanya sama-sama agung, dua-duanya sama-sama luar biasa, dua-duanya sama-sama menghasilkan ampunan dan kasih sayang Allah. Tapi tentu saja yang paling utama, yang paling agung adalah apabila kasih sayang Anda menjadi solusi sehingga kesulitannya betul-betul selesai. Kesulitannya benar-benar berakhir. Penulis berkata, sebagaimana seorang wanita yang lain masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya tanpa makan dan minum. Nabi SAW bersabda, dakhalat imra'atun fi hirrah, an-nara fi hirrah. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kasus seekor kucing. Apa yang dilakukan wanita ini terhadap seekor kucing sehingga kucing inilah sebab neraka bagi wanita itu? Kata Nabi SAW, habasatha. Wanita ini mengurung kucing itu. La hiya at'amatha, wala hiya saqatha, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Wanita tersebut mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan sekalian sampai kucing itu mati, tidak makan, tidak minum. Akhirnya wanita ini masuk neraka. Jadi hanya karena menelantarkan seekor binatang sampai mati, terbukalah pintu neraka bagi wanita ini. Jadi kasih sayang terhadap binatang menjadi pintu surga bagi seorang pelacur. Tapi kekejaman terhadap seekor binatang menjadi pintu neraka bagi seorang wanita. Ini Islam berbicara tentang kasih sayang terhadap binatang. Jadi kasih sayang terhadap binatang ternyata itu hubungannya dengan surga dan neraka. Jadi kalau kita lihat misalnya orang lain, agama lain, mereka sangat menyayangi binatang mereka, tapi itu hanya karena sebuah kecenderungan saja. Sementara kita sebagai muslim, kasih sayang kepada binatang, bagi kita itu soal keimanan. Bahkan bagi kita itu adalah soal surga. Maka dari hadis inilah kita ambil kesimpulan, mustahil agama lain lebih menyayangi binatang melebihi kita. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Mereka menyayangi binatang, tapi terhadap manusia kadang-kadang nggak peduli. Kasih sayang yang pincang, berlebihan. Jemaah sekalian yang saya hormati, hadis diriwayatkan Imam Hakim dan lain-lain dari Ibn Umar. Nabi kita menjelaskan ada 8 cara menyayangi manusia. Hadis ini adalah hadis sahih.
Saya mulai Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah seseorang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Allahu Akbar. Manusia yang paling dekat dengan rahmat Allah, paling dekat dengan kasih sayang Allah, adalah seseorang yang selalu menjadi manfaat bagi orang lain. Ucapannya manfaat bagi orang lain, hartanya manfaat bagi orang lain, kemampuan dan keahliannya manfaat bagi orang lain. Orang yang paling dekat dengan kasih sayang Allah. Bahkan dalam hadis tadi redaksinya ahabbun nas, orang yang paling disayangi oleh Allah. Bukan sekedar dekat, tapi orang yang paling disayangi Allah adalah seseorang yang selalu jadi manfaat untuk orang lain. Maka berusahalah untuk memahami diri Anda, apa yang Anda miliki yang paling bermanfaat bagi orang lain. Misalkan saya bisa baca Iqra. Oh, dan besok saya mau haji. Jangan-jangan dalam rombongan saya ada orang yang belum bisa ngaji. Sudah, bawakan Iqra bangsa 20-30. Nanti lagi sampai di pemondokan, ajak siapa yang belum ngaji, ayo ngaji sama saya. Jadilah manfaat dengan apa yang Anda miliki. Oleh sebab itu, Allah berikan Anda milik agar milik itu menjadi manfaat bagi banyak orang lain. Allah berikan Anda milik berupa milik harta, atau mungkin Anda memiliki jabatan, atau mungkin Anda memiliki kemampuan, atau mungkin Anda memiliki ilmu, atau mungkin Anda memiliki kekuatan. Apapun yang Allah letakkan dalam kepemilikan Anda, jadikan itu manfaat. Jadikan itu manfaat bagi orang lain. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, bermanfaatlah meski hanya sekedar menuangkan air minum untuk orang lain. Jadi meski hanya sekedar menuangkan air minum, jadilah manfaat, kata Nabi SAW. Artinya jangan dangkal memahami manfaat itu. Saya nggak bermanfaat karena saya nggak punya uang. Saya nggak bermanfaat karena saya bukan pejabat. Oh, tidak sedangkal itu untuk menjadi manfaat. Baiklah, akan kita lihat apa saja manfaat yang bisa Anda lakukan. Kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jal, amal-amal terbaik yang paling Allah cintai. Nomor 1, sururun tudkhiluhu ala muslim. Ini manfaat pertama Anda lakukan kepada orang lain, sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, ketika Nabi kita mengatakan amal yang paling dicintai Allah bla 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 bla, maka apapun, kapanpun Anda lakukan amal ini, jangan lepas dari konteks saya ingin cinta dari Allah. Baik. Nomor 1 apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang selalu Anda berikan kepada seorang muslim. Selalu berikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Ya, Anda tahu dia sedang gelisah, berikan hiburan. Anda tahu dia sedang galau, berikan harapan. Jadi Nabi SAW mengatakan, amal yang paling dicintai Allah, dan ini manfaat seseorang untuk orang lain, nomor 1 adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang Anda berikan kepada seorang muslim. Berikan kebahagiaan kepada siapapun muslim. Kalau Anda mampu membahagiakan mereka dengan uang, lakukanlah.
Kalau tidak, maka bahagiakan mereka dengan pemberian. Kalau tidak, bahagiakan mereka setidaknya dengan senyuman. Atau setidaknya bahagiakan mereka dengan kata-kata. Maka dalam agama kita salah satu sunnah Nabi SAW bercanda, tapi jangan berlebihan. Karena bercanda, pertama ini menunjukkan kerendahan hati. Orang-orang yang jaim gak ada yang mau bercanda. Anda yakin gak kalau ada seorang bos besar, direktur utama bercanda dengan sopir, bercanda dengan office boy, gak mungkin dia mau. Yang kedua, bercanda ini adalah kerendahan hati, dan yang kedua, bercanda ini memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersaksi. Kata beliau, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamzah, fa kana sunnatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, sehingga jadilah canda itu sunnah beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Nabi bercanda dengan nenek-nenek. "Ya Rasulullah, saya masuk surga enggak?" Kata Nabi, "Enggak masuk surga." "Enggak masuk surga bagaimana? Di surga enggak ada nenek-nenek." Nabi SAW bercanda. Nabi kita SAW duduk dengan sejumlah sahabat. Mereka makan kurma bersama-sama. Tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu mengumpulkan biji-biji kurma itu dan menumpuknya semua di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, "Saudara-saudara kalian, coba lihat siapa yang paling banyak makan." Semua orang melihat kepada Rasulullah. Rasulullah SAW ngeles. Beliau mengatakan, "Saudara-saudara sekalian, orang yang paling banyak makan korma adalah orang yang makan dengan biji-bijinya. Kalau saya banyak makan, tapi bijinya saya tidak makan. Tapi ada kawan kita bijinya pun dimakan." Jadi ternyata bercanda adalah salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Baik jamaah sekalian, ahabbul amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah bahagia yang pernah Anda berikan kepada orang lain. Ya, kesenangan yang pernah Anda berikan kepada orang lain. Ini nomor satu. Saya punya seorang kawan akrab. Ketika itu ada pertemuan guru-guru pesantren di Puncak. Perjalanan pulang dari Puncak, dia melihat ada seorang wajah Arab. Oh, ini mungkin bukan orang Indonesia. Setelah ditanya, memang orang Yaman. Baru sampai di Indonesia dan belum lancar bahasa Indonesia, bahkan belum bisa bahasa Indonesia. Kawan saya bilang, "Anda tinggal di mana?" Kata dia, "Saya tinggal di Ciputat." Kawan saya bilang, "Kebetulan saya lewat Ciputat, naiklah, saya antar." Masuklah orang Yaman ini oleh kawan saya, disopirin sampai di rumahnya di Ciputat. Akhirnya mobil ini sampailah ke sebuah kontrakan petak, rumah petak. Kata orang Yaman ini, "Saya di sini. Terima kasih sudah diantar." Kawan saya bilang, "Kalau diperkenankan saya ingin masuk." Awalnya ragu, tapi ujungnya orang Yaman ini mempersilahkan juga. Kawan saya masuk. Tapi kawan saya berpikir, ini rumah, tapi nggak ada sesuatu apapun. Nggak ada tikar, apalagi kursi. Dia coba melihat ke belakang, kompor pun tidak ada. Kawan saya mulai bertanya-tanya, ini ajaib. Kemudian orang Yaman ini meminta anaknya untuk bersalaman dengan kawan saya. Datanglah dua atau tiga orang anak kecil bersalaman, tapi tidak ada wajah ceria. Anak-anak ini salaman,
wajahnya pucat, semuanya lemas. Kawan saya bilang, kenapa anakmu? Mestinya ayahnya kembali, mereka tertawa. Tapi kamu kembali, nggak nampak senyum sama sekali, apalagi tertawa. Orang Yaman ini setengah malu mengatakan, kami sudah 2 hari belum makan. Sudah 2 hari belum makan. Kawan saya saat itu juga tidak bisa menahan air mata. Dia menangis. Kata dia, udah, sekarang kalian semua siap-siap, kita pergi makan. Kawan saya berpikir, ini keluarga harus saya bawa makan ke restoran Arab termahal. Akhirnya dibawalah makan ke restoran Arab di BSD sana. Setelah selesai makan, kawan saya bilang, kalian mau pesan apa lagi? Pesan-pesan, insya Allah saya bayar. Lalu kawan saya mengatakan begini saja, saya punya 2 tawaran. Tawaran yang pertama, saya tawarkan rumah dekat dengan rumah saya, dekat dengan komplek pesantren saya. Kamu tinggal di situ saja, nggak perlu bayar-bayar kontrakan. Insya Allah tempat tidurnya udah ada, kompornya udah ada, kursi dan tikarnya udah lengkap. Tawaran yang kedua, saya berikan Anda uang selabanya 4 juta dalam sebulan. Anda nggak perlu melakukan A atau B. Uang 4 juta dan rumah ini semata-mata bantuan pribumi kepada kalian pendatang. Jadi, iya, gratis. Waduh, Masya Allah, sekarang bayangkan betapa bahagianya orang Yaman ini. Udah, akhirnya dari rumah makan, mereka pergi ke Ciputat, koper dan tas-tas diangkutlah ke rumah kontrakan yang memang sudah disiapkan istrinya terlebih dahulu, istri kawan saya. Mereka tinggal di situ dan kawan saya janjikan uang bulanan 4 juta. Orang Yaman ini enggak berpikir akan menemukan kebahagiaan itu. Akhirnya dia telepon dubes Yaman. Beliau mengatakan, Pak Dubes, saya udah ketemu orang surga. Apa maksud kamu, kata Pak Dubes? Orang Yaman ini cerita, saya ini dengan keluarga udah 2 hari enggak makan. Enggak ada pekerjaan. Tahu-tahu bertemu dengan orang begini. Akhirnya dubes itu pun sangat tersentuh. Sore harinya pulang kerja, dubes itu langsung datang bertemu dengan kawan saya, mengucapkan terima kasih bahwa ada warganya, warga Yaman yang dibantu sedemikian rupa. Padahal saya sebagai dubes tidak membantu dia seperti yang apa Anda lakukan. Dan rupa-rupanya ada persatuan duta besar negara-negara Arab. Dalam kesempatan pertemuan para dubes Yaman ini bercerita bahwa ada warganya yang dibantu oleh seseorang begini ceritanya. Semua dubes Arab tersentuh dengan cerita dan kejadian itu. Akhirnya semua dubes sepakat untuk menyambangi pesantren di mana teman saya tinggal. Semua dubes. Ada dubes Mesir, dubes Saudi, dubes Kuwait, dubes Sudan, dubes Yaman, dubes Syria, dubes Libya. Semua dubes negara-negara Arab sepakat datang ke pesantren itu. Bicaralah dubes Mesir. Beliau mengatakan, wahai Ustadz, 10 orang santrimu diterima di Al-Azhar, beasiswa dan tidak perlu ujian. Bicara pula dubes Sudan. Beliau mengatakan, wahai Ustadz, 10 orang santrimu diterima di Sudan di universitas manapun tanpa ujian, beasiswa. Terakhir bicara dubes Saudi Arabia. Wahai Ustadz, berapapun uang yang dibutuhkan untuk pengembangan pesantren, semuanya ditanggung kedutaan besar Saudi Arabia. Akhirnya dia telah mengembangkan pesantren sebanyak 7 pesantren sekarang.
Apa yang ingin saya katakan jamaah sekalian? Allah tidak pernah mengabaikan kebahagiaan yang pernah Anda berikan. Allah tidak pernah mengabaikan kebahagiaan yang pernah Anda berikan. Kenyang yang pernah Anda berikan kepada orang lapar. Minum yang pernah Anda berikan kepada orang yang dahaga. Senyum yang pernah Anda berikan kepada orang yang sedang menangis. Istirahat yang pernah Anda berikan kepada seorang yang sedang lelah, semuanya akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Coba lihat kawan saya ini, rumah kontrakan plus uang 4 juta, berapa yang dia dapatkan coba? Maka oleh sebab itu ibu yang saya hormati, kapanpun usahakan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Kalau uang Anda tidak bisa kebahagiaan bagi mereka, tenaga Anda jadikan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau Anda pun tidak punya tenaga untuk kebahagiaan orang lain, bicaralah untuk kebahagiaan mereka. Yang jelas, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah mengabaikan kebaikan yang pernah Anda lakukan. Hitung-hitungannya ada di depan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan memberikan balasan kebaikan Anda pada waktu yang sangat tepat. Mungkin hari ini Anda berbuat baik kepada orang lain dan hari ini belum ada balasan dari Allah. Mungkin besok pun belum ada. Mungkin lusa pun belum ada. Tapi Allah sudah punya perhitungan yang sangat bijaksana. Kapan Allah akan membalas kebaikan Anda? Oleh sebab itu kata Nabi SAW, bagaimana Anda mencintai orang lain, bagaimana Anda menjadi manfaat bagi orang lain, Nabi ajarkan 8 cara. Salah satunya adalah selalulah jadi bahagia untuk orang lain. Selalulah jadi bahagia untuk orang lain. Saya kira tidak ada yang gak bisa membahagiakan orang lain. Baik jemaah sekalian, misal hari ini anak Anda kembali dari tes. Dia kembali dari ujian. Wajahnya lesu, nggak ada gairah. Anda bertanya, ada apa? Kata dia, ujian hari ini berat. Saya nggak bisa jawab. Ucapkan sesuatu yang membuatnya kembali menemukan semangat. Katakan nggak apa-apa. Kamu udah berjuang. Kalaupun kamu gagal nggak jadi soal, kamu udah berjuang. Kewajiban kamu berjuang, bukan berhasil. Kalau kamu udah berjuang dan tidak berhasil, nggak jadi masalah. Belajar yang sesungguhnya bukan untuk dapatkan keberhasilan itu, tapi belajar yang sesungguhnya bagaimana kamu berjuang. Subhanallah. Ini kata-kata anak berpikir Anda akan marah. Anda akan naik pitam, tapi ternyata Anda berikan air yang sangat segar untuk dahaganya. Bahagia anak Anda. Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau pergi perjalanan luar kota dan meninggalkan anak kecilnya sedang sakit. Begitu dia kembali, bertepatan dengan anak itu wafat. Istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak mau suaminya bergelisah dalam keadaan capek. Artinya suamiku kembali dalam keadaan capek. Haruskah capek itu semakin capek dengan kegelisahan ini? Akhirnya anak yang wafat ini dia bungkus, disimpan. Suaminya pulang, dikasihkan hidangan. Ini makanan kesukaan, makanlah. Di mana anak, urusan anak nanti, yang penting sekarang kamu makan. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha sudah berhias. Misalnya baju pengantin dulu dia pakai lagi. Pokoknya dia berhias. Selesai Abu Talha radhiyallahu anhu makan, melihat suaminya istrinya berhias, berdandan. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Selesai hubungan suami istri, Abu Talha berkata, di mana anakku? Ummu Sulaim mengatakan,
harta yang dipinjam, kalau diambil kembali pemilik harta, kita marah atau kita sedih? Kata Butulha, ngapain marah? Ngapain sedih? Kalau yang mengambil pemiliknya, ya sudah. Kata Ummu Sulaim, anakmu hanya pinjaman. Pemilik sesungguhnya Allah, Allah sudah ngambil. Berarti anakku sudah wafat? Iya, anakmu sudah wafat. Barulah dibuka bungkusan-bungkusan, lalu anaknya dikeluarkan. Setelah itu ya tentu fardu kifayah dimakamkan, tapi setelah pemakaman Abu Talha radhiyallahu an, kesal juga dengan istrinya. Dia laporkan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya pulang malah anak ini dibungkus, disimpan. Kata Rasulullah, kalian hubungan badan enggak? Ini wahyu, Rasulullah tahu. Abu Talha sambil malu-malu mengatakan, iya, kita sempat hubungan badan. Kata Nabi SAW, Allah berkahi hubungan badan kalian. Maka lahirlah sebanyak 7 orang anak. Setelah itu semuanya adalah ahli Al-Quran. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, tidak gampang melakukan apa yang dilakukan Ummu Sulaim. Hatinya menangis untuk kematian anaknya. Saya pikir tidak mungkinlah hati seorang ayah lebih berat untuk kepergian anak dibanding seorang ibu yang mengandung, ibu yang menumpahkan darah untuk kelahiran anak. Tapi perhatikan bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha membungkus kegelisahan serapat-rapatnya. Dia berjuang tidak gelisah demi membahagiakan suaminya. Kalau dia gelisah, mana mungkin dia bisa bahagiakan suami. Jadi bukanlah hal yang sulit menyembunyikan luka agar orang lain tidak ikut bersedih. Bukanlah hal yang mudah, maksud saya, bukanlah hal yang mudah menyembunyikan sebuah luka agar orang lain tidak ikut bersedih. Itu yang dilakukan Ummu Sulaim. Maka di rumah, kalau ada luka, kalau ada kesedihan, usahakan disembunyikan. Supaya kesedihan itu enggak menjadi kesedihan seisi rumah. Pendam kesedihan itu agar suami tidak ikut sedih. Agar anak-anak enggak ikut sedih. Setelah mereka udah pergi, hamparkan sajadah Anda. Sujud di depan Allah, ya Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini ucapan Nabi Yakub. Ketika Yusuf alaihi salam hilang, kesedihan mendalam dalam jiwa Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub tahu di mana kesedihan harus ditumpahkan, di mana kesedihan harus digelisahkan, di mana kesedihan harus disampaikan. Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah gelisah ini akan kutumpahkan. Hanya kepada Allah kesedihan ini aku sampaikan. Sudah, suami pergi, anak-anak pergi, saatnya Anda untuk bersujud di depan Allah. Katakan apa yang dikatakan oleh Yakub tadi. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, kesedihan ini hanya kepadamu aku sampaikan. Ya Allah, luka ini hanya kepadamu aku tumpahkan. Keluhan Anda, Allah dengar bukan untuk diabaikan oleh Allah. Tapi Allah dengar untuk kemudian menjadi kasih sayang bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan buru-buru ngasih kesedihan kepada orang lain. Sudahlah, dengan jiwa Anda yang lapang, dengan jiwa Anda yang mulia, bungkus kesedihan itu agar semuanya enggak gelisah. Tapi setelah semuanya pergi, setelah semuanya lelap dalam tidur, menghadaplah kepada Allah, ya Allah, Antas Samad. Engkau tempatku menggantungkan segala-galanya. Antallah, engkaulah ilah yang selalu aku sembah siang dan malam. Antar Rahman wa antar Rahim. Engkaulah yang pengasih, engkaulah yang penyayang. Inilah masalahku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah.
Kegelisahan dan luka ini hanyalah di hadapan-Mu aku sampaikan ya Allah. Jadi terkadang pertolongan Allah untuk luka Anda nampaknya tidak ada karena Anda sudah kemana-mana cerita. Cerita terakhir Anda justru di depan Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu keliru. Cerita ke suami, cerita kepada anak, cerita kepada adik, cerita ke kakak. Setelah semua telinga manusia mendengar cerita Anda terakhir, Anda baru cerita di depan Allah Azza wa Jalla. Salah. Banyak yang seperti itu dan mudah-mudahan bukan Anda. Jadi yang pertama kali dalam kesulitan Anda adalah Allah. Semua yang Anda inginkan, Allah yang punya. Semua yang Anda inginkan, Allah pemiliknya. Baik. Jadi manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia paling bermanfaat. Lalu Nabi menjelaskan 8 manfaat berikan kepada orang. Yang pertama tadi apa? Ya, bahagiakan orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au takshifu anhu kurbah." Atau lepaskan ia dari kesulitan. Atau lepaskan ia dari kesulitan. Ada seorang kawan dalam keadaan sulit, lepaskan kesulitan itu. Saya sedang diancam. Siapa yang ngancam kamu? Si fulan. Jumpai si fulan yang tukang ancam itu. Ajak ngopi dulu pertama kali, lalu kasih tahu. Kasihan si fulan, ngapain kamu ancam-ancam? Jangan dong. Ya, Anda tahu 2 orang sedang bersengketa, Anda jangan diam. 2 orang yang bersengketa, 2 orang yang berselisih, kasihan bukan? Yang satu zalim kepada yang lain dan yang lain ini pun nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan diam di antara 2 orang yang berselisih. Perselisihan itu kesulitan, lepaskan perselisihan itu dari mereka berdua. Buat mereka berdua kembali berangkulan. Buat mereka berdua kembali jalan bersama. Buat mereka berdua kembali makan bersama. Lepaskan kesulitan orang lain. Ada orang yang kesulitannya adalah diancam. Atau ada orang yang kesulitannya adalah berselisih. Ada orang yang kesulitannya adalah keuangan. Yang jelas apapun kesulitan orang lain, jangan Anda simpan dalam diam Anda. Jangan bungkus kesulitan orang lain dalam diam Anda. Lakukan sesuatu untuk melepaskan kesulitan itu. Seandainya Anda nggak punya kekuatan untuk melepaskan kesulitan itu, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu fulan dalam keadaan sulit. Engkau maha mampu segala-galanya dan memiliki segala-galanya. Bantu saudaraku, bantu temanku, lepaskan ia dari kesulitan. Kalau Anda merasa tidak mampu membantu kesulitan orang lain, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hal kedua. Hal ketiga, untuk Anda menjadi manfaat bagi orang lain, au taqdi anhu dainan. Atau Anda lunasi hutang orang lain. Atau Anda lunasi hutang orang lain. Saya punya seorang kawan. Beliau memberangkatkan jamaah umroh sebanyak 40 sekian. Dengan rute penerbangan Indonesia-Malaysia, Malaysia-Saudi. Pulangnya tentu Saudi-Malaysia, Malaysia-Indonesia. Total tiket telah diamanahkan kepada seseorang. Ternyata orang ini tidak amanah. Semua tiket telah dibayarkan kecuali tiket Malaysia-Indonesia. Pada hari jamaah kembali dari Saudi ke Indonesia, tentu melalui rute Malaysia, kawan saya bertanya, mana tiket jamaah dari Malaysia ke Jakarta? Ternyata uang sebesar 270 sekian juta tiket jamaah semuanya sudah dia, ya entahlah diapain, pokoknya nggak ada. Gelisahlah kawan saya ini, 270 juta. Dan saya lebih kasihan lagi karena kawan saya ini baru beberapa hari sebelumnya putrinya
tewas ditabrak oleh bis Maesari. Ketika terjadi musibah ini, jemaah sekalian, tidak ada pilihan lain kecuali menjual apa yang bisa dijual. Pokoknya jamaah jangan sampai terlantar di negeri orang. Alhamdulillah ada kawan kita yang kedua. Bagaimana? Begini-begini. Oh sudah. Ini uang, bawa. Pergi. Subhanallah. Hutang, melunasi hutang orang lain, manfaat yang sangat besar untuk orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya nggak tahu apa udah pernah sampaikan. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki, saat dihitung di depan Allah Azza wa Jalla ternyata tidak satu pun ada kebaikan. Nggak ada salat, nggak ada puasa, nggak ada tilawah, nggak ada zikir. Allah bertanya kepada malaikat, jadi tidak ada kebaikannya? Malaikat mengatakan hanya ada satu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Hadis sahih. Malaikat mengatakan, ya Allah, satu-satunya, hanya satu kebaikan, tidak ada yang kedua. Allah berfirman, apa kebaikannya? Kata malaikat, dia ini orang yang banyak uang sewaktu di dunia. Dan selalu meminjamkan uang kepada orang yang datang. Begitu banyak orang yang minjam uang sehingga ada beberapa orang yang ditugaskan untuk juru tagih. Dan setiap pagi juru tagih ini akan melakukan penagihan. Beliau selalu berpesan, kalau nanti ada yang tidak bisa bayar, benar-benar nggak bisa bayar, putihkan, anggap nggak ada hutang lagi. Malaikat mengatakan, ya Allah, hanya itulah kebaikan selama di dunia. Nggak ada salat, nggak ada puasa, tapi selalu mempiutangkan orang, dan kalau nggak bisa bayar akhirnya dianggap lunas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Aku lebih berhak melakukan itu ketimbang dia. Kalau dia memutihkan hutang-hutang orang yang tak bisa bayar, aku putihkan seluruh kesalahannya. Adkhiluhul jannah, masukkan ke dalam surga. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalau ada orang-orang yang berhutang dan betul-betul nggak mampu melunasi, sudah, anggap lunas saja. Beberapa tahun lalu saya pergi ke Lampung. Kita ada 4 orang. Jelang berangkat ada seseorang yang bersikeras harus ikut. Akhirnya kita ikut sertakan. Pagi hari selesai sholat subuh saya bicara, Bapak kenapa bersikeras harus ikut? Kata dia, saya kesini mau nagih hutang. Berapa? 1 miliar. Saya sudah suruh polisi nagih, nggak bisa. Saya suruh pengacara untuk nagih, ternyata dia pengacara juga. Sekarang saya sendiri yang akan nagih. Menurut Ustadz bagaimana? Wah, Bapak nanya kepada orang yang nggak nyari uang. Solusinya nanti berbeda. Iya, menurut Ustadz bagaimana? Menurut saya kan polisi udah nagih nggak dapat. Pengacara nagih ternyata dia pengacara. Ya apalagi Bapak yang nagih, apa yang dia takutkan dari Bapak? Daripada Bapak capek nagih lagi terus, maafkan saja 1 miliar itu. Terus minta gantinya sama Allah. Begitukah? Saya bilangnya begitu. Bapak sih minta pendapat sama saya bilang. Tapi ternyata dia nurut itu. Ya sudahlah Ustaz, nggak usah ditagih lagi. Tapi kemudian saya bilang jangan jangan dibiarkan begitu saja. Tapi Anda langsung berdoa kepada Allah. Mungkin sekitar 2-3 minggu kemudian saya bertemu lagi. Gimana keadaan? Beliau mengatakan, Masya Allah, bisnis saya mengalami kemajuan yang luar biasa. Biarkan 1 miliar buat dia.
Saya udah lihat bisnis nggak pernah semaju ini, dan sekarang luar biasa. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, memutihkan hutang piutang orang lain adalah cara yang ketiga dalam hadis ini untuk Anda menjadi manfaat bagi orang lain. Berikutnya, yang keempat, bagaimana Anda jadi manfaat untuk orang lain? Kata Nabi SAW, "Au tatrudu anhu ju'an." Atau engkau beri makan kepada orang yang kelaparan. Ada orang yang kelaparan, benar-benar lapar, berikan dia makan. Ini artinya begini, memberi makan kepada orang kaya tentu saja pahala besar. Tapi memberi makan kepada orang yang kelaparan, pahalanya jauh lebih. Ingat, pemberian Anda ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, pemberian Anda hanya pemberian biasa. Pemberian yang kedua adalah pertolongan. Pemberian sekedar pemberian, satu. Pemberian untuk pertolongan, mana yang lebih agung? Kalau pemberian Anda kepada orang yang lapar, itu bukan sekedar pemberian. Bahkan itu bukan sekedar pertolongan, tapi itu adalah kehidupan. Bayangkan kalau dia nggak makan, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW bersabda, agar kalian jadi manfaat bagi orang lain, maka nomor 4 kata Nabi SAW, berikan makan kepada orang yang kelaparan. Saya kira saya sudah sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hari itu seorang wanita miskin bersama 2 orang anak menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku lapar dan kedua anakku pun belum makan. Ada makanan kah?" Aisyah radhiyallahu anha, inilah rumah Rasulullah SAW, melihat makanan yang siap saji, ternyata nggak lebih dari 3 butir korma. Diserahkan kepada wanita ini. 1 korma diberikan kepada anak yang besar. Korma yang kedua diberikan kepada anak yang kedua. Dan 1 korma lagi tentu untuk dirinya sendiri. Anak yang pertama sudah selesai makan dan habis. Anak yang kedua selesai makan dan habis. Lalu ibu ini belum makan dan masih memegang korma miliknya. Melihat kedua anak sudah selesai makan, tapi tentu saja mereka masih lapar. Akhirnya ibu ini membelah korma miliknya menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk anak pertama, 1 bagian lagi untuk anak yang kedua. Inilah seorang ibu. Ibu itu nggak akan mau kenyang kalau anak lapar. Aisyah radhiyallahu anha melihat pemandangan ini, beliau terkesan, beliau terenyuh. Kemudian wanita ini permisi untuk pulang. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kembali. Karena pemandangan tadi sangat berkesan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Aujaballahu bihal jannah wa harramallahu bihan nar." Separuh yang ia berikan kepada anak besar, anak nomor 1, mewajibkannya ke dalam surga. Dan separuh yang ia berikan kepada anak kedua, mengharamkannya ke neraka. Subhanallah, wanita ini tidak beri makan sampai kenyang. Hanya separuh korma, tapi memang untuk orang yang lapar. Separuh korma untuk orang yang lapar, kata Nabi SAW, wajiblah baginya surga. Separuh korma untuk orang lapar yang kedua, kata Nabi SAW, haramlah ia ke neraka. Agar Anda tahu jemaah sekalian, bahwa memberikan kenyang kepada orang yang kelaparan bukan cuman perbuatan baik yang nilainya hanya sekedar humanisme dan kemanusiaan, tapi agama kita mengatakan kenyang yang kau berikan kepada orang lapar adalah surga.
Kenyang yang kau berikan kepada orang yang lapar adalah tertutupnya pintu neraka. Oleh sebab itu, Nabi kita selalu berpesan untuk bersedekah di pagi hari. Bersedekah di pagi hari berbeda dengan sedekah di siang hari. Di pagi hari rata-rata orang dalam keadaan lapar. Cuman ada yang punya uang untuk mendapatkan makanan dan ada orang yang masih berpikir mau makan apa. Dan Anda jangan sampai nggak mengenali orang yang butuh. Agama kita mengatakan orang yang nggak mengenali orang butuh itu orang bodoh. Jadi agama nggak mengatakan kamu nggak bisa ngaji orang bodoh, enggak. Orang yang dituduh agama kita bodoh, tentu ini sangat kasar, adalah orang yang nggak mengenali orang yang butuh hanya karena nggak meminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Di sekeliling kalian ada orang-orang fakir, tapi mereka menyembunyikan kefakiran mereka dengan tidak meminta. Sayangnya kata Allah, di tengah kalian ada orang-orang bodoh. Siapa itu? Mereka yang mengira orang fakir ini tidak butuh hanya karena si fakir tidak meminta. Ya salah. Hanya karena orang fakir ini tidak meminta, si bodoh ini berpikir si fakir ini enggak butuh. La haula wala quwata illa billah. Jadi Anda tidak perlu menunggu orang minta baru kemudian membantu. Anda tahu dia orang fakir, berarti dia butuh. Berilah sebelum ia meminta, karena mungkin dia tidak akan meminta untuk Anda, kepada Anda. Karena ada orang-orang yang menjaga kehormatan sehingga mereka memilih lapar daripada meminta. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, kalian adalah orang-orang bodoh kalau kalian menduga orang fakir itu tidak butuh hanya karena mereka tidak meminta. Jemaah sekalian, tetangga, abang adik, saudara, teman-teman dulu SMP, SMA, kalau memang mereka orang-orang yang butuh, berikan mereka walau mereka mengunci mulut tak meminta. Sebab kalau hanya karena mereka enggak meminta, lalu Anda tafsirkan berarti enggak butuh, Allah mengatakan alangkah bodohnya kalian. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Cara berikutnya untuk menjadi manfaat bagi orang lain, cara berikut ini luar biasa. Kata Nabi SAW, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi SAW, satu kali aku sibuk untuk kebutuhan saudaraku lebih baik daripada aku i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan. Subhanallah. Aku sibuk untuk kebutuhan seorang mukmin lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kadang-kadang ke orang-orang yang butuh ini enggak jadi sibuk kita. Saya ini anak gadis, usia 30 tahun, tolong cariin jodoh. Itu kebutuhan, oh iya deh, kalau ketemu nanti saya cari. Kalau ketemu. Nabi mengatakan, jadikan rasa butuh orang lain kesibukanmu. Kalau kebutuhan orang lain menjadi kesibukanmu, ingat, kesibukan. Oh iya, kalau ketemu nanti saya bantu. Itu bukan kesibukan. Yang dinamakan kesibukan lebih dari sekadar pekerjaan. Anda sibuk, saya kira Anda paham arti sibuk. Kata Nabi SAW, engkau sibuk untuk kebutuhan seorang mukmin
lebih baik daripada engkau i'tikaf di masjid ini selama 1 bulan. Banyak orang yang butuh dengan bantuan kita. Anak gadis yang belum menemukan jodoh, seseorang yang masih nganggur belum menemukan pekerjaan. Banyak orang-orang butuh. Lalu Nabi SAW ingin kebutuhan orang lain itu menjadi kesibukan kita. Subhanallah jamaah sekalian, saya yakin kalau semua orang mau sibuk untuk kebutuhan orang lain, di dunia ini nggak ada orang yang menderita. Nggak ada orang menderita. Kalau semua orang rela dan siap sibuk untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang bahasa kita pun seperti tadi itu. Saya butuh pekerjaan, oh ya nanti kalau ada saya kabarin. Kalau ada, kenapa Anda enggak ikut nyari? Maka ibu-ibu sekalian, hadis ini sampaikan kepada banyak orang, pada suami, kepada anak-anak, bahwa 1 kali kita sibuk untuk kebutuhan orang lain lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Baik. Itu yang keberapa tuh? Yang kelima. Berikutnya yang keenam, wa man kadzama ghaizan walau syaa'a an yumdiyahu amdahu mala'a qalbahu yaumal qiyamati ridhan. Siapa yang menahan emosi padahal dia mampu melampiaskannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Ketika Anda emosi kepada anak, emosi kepada siapapun, Anda sangat mudah melampiaskan. Kecuali kalau Anda emosi kepada Bapak Presiden, kan nggak mungkin Anda lampiaskan. Tapi Nabi bersabda, siapa yang emosi dan mampu melampiaskan dan dia diam, nggak melampiaskan, dia menahan diri. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Nanti bangkit di akhirat, 1 persatu manusia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini termasuk orang yang akan berputus asa nantinya. Emang Anda sholat, tapi kan kejahatan kita juga nggak kalah banyaknya. Berapa kebaikan Anda? Kalau ditimbang-timbang dengan kejahatan Anda, banyak mana? Maka sampai di akhirat rata-rata manusia kehilangan harapan. Rata-rata manusia kehilangan harapan. Kecuali orang-orang yang betul-betul beriman. Namun Nabi SAW bersabda, seseorang yang menahan emosi padahal mampu melampiaskannya, nanti pada hari kiamat Allah akan penuhi hatinya dengan harapan. Sehingga ketika dia akan disidang oleh Allah Azza wa Jalla, dia punya harapan bahwa Allah akan melepaskannya. Dan orang yang berharap kepada Allah akan menemukan harapan itu. Harapan Anda kepada saya mungkin hasilnya Anda gelisah. Harapan kepada manusia lebih sering menjadi kekecewaan daripada jadi kenyataan. Tapi ingat, tidak ada manusia yang berharap kepada Allah lalu kemudian kecewa. Enggak ada itu. Semua orang yang berharap kepada Allah akan menemukan kenyataan harapan itu. Lalu siapakah di hari kiamat orang yang bertemu dengan Allah dengan harapan, lalu Allah berikan harapannya? Jawabannya adalah seseorang yang di dunia selalu, bukan 1 kali, selalu menahan emosi padahal mampu melampiaskannya. Gimana ini? Ini siap diaplikasikan? Kecuali dalam 1 hal. Kecuali dalam 1 hal. Kalau bapak melakukan yang itu, gimana? Emosi enggak? Oh, beli pisau dapur 1 lusin. Mudah-mudahan jangan ya. Ya Anda berdoa saja kepada Allah. Ya Allah, tutup hatinya gitu ya. Tutup hatinya. Sudah berapa itu? Itu yang keenam.
Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kadzama ghaizan satarallahu auratahu." Ini balasan kedua bagi orang yang menahan marah. Siapa yang menahan marah, maka Allah akan menutupi auratnya. Allah akan menutupi aibnya. Di dunia aibnya enggak dibuka, di akhirat pun aibnya dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang aibnya terbongkar, orang-orang yang boroknya itu terbongkar, biasanya itu adalah orang-orang yang emosional. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan bahwa seorang yang selalu menahan marah, aib-aibnya dirahasiakan oleh Allah, tidak terbongkar di dunia dan di akhirat pun dirahasiakan oleh Allah. Ini yang ketujuh. Lalu yang terakhir, kata Nabi SAW, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُلُّ الْأَقْدَامُ. Kata Nabi SAW, siapapun yang menolong orang yang dizalimi sampai haknya kembali. Ada orang yang dizalimi sehingga haknya hilang. Kata Nabi SAW, siapapun yang menolong orang yang dizalimi sampai haknya kembali, kata Nabi SAW, Allah akan mengokohkan kakinya di atas sirat ketika melintasinya di atas jahanam. Bagian dari peristiwa akhirat, kita akan berjalan di atas satu sirat yang terbentang di atas jahanam. Ada yang tergelincir masuk dalam neraka. Anda ingin kaki Anda, kita butuh kaki kita kokoh di atas sirat itu sampai akhirnya masuk. Namun Nabi SAW mengatakan, di antara orang yang kakinya dikokohkan oleh Allah saat melintasi sirat, siapa dia? Seseorang yang mengokohkan hak orang lain. Maksudnya adalah orang-orang yang dizalimi, lalu dia berjuang sehingga hak-hak yang dirampas itu kembali. Nah, maka Nabi bersabda, siapapun yang berjuang mengembalikan hak orang yang dizalimi sehingga hak itu kembali kokoh, maka Allah akan mengokohkan kakinya saat melintasi di atas sirat. Jadi jangan biarkan orang-orang yang dizalimi itu. Lakukan sesuatu agar haknya kembali. Agar haknya kembali bahkan kokoh. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, inilah 8 hal yang disebut-sebut Nabi kita SAW, amal yang paling bermanfaat di mana seseorang menjadi amal yang paling dicintai Allah, di mana itu menjadi manfaat terbaik untuk Anda lakukan bagi orang lain. Syukur-syukur kalau Anda bisa melakukan 8 hal ini. Ya, itu gunanya ngaji, agar kita perlahan-lahan menjadi orang baik. Ibu yang saya hormati, bahagia sekali bukan kalau hari ini kita punya baju baru? Bahagia sekali kalau hari ini kita punya sendal baru? Dan tentu harusnya kita lebih bahagia lagi kalau hari ini kita temukan kebaikan baru. Lebih bahagia lagi kalau hari ini kita temukan kebenaran baru. Alhamdulillah, 8 tips Rasulullah agar Anda menjadi sangat bermanfaat bagi orang lain. Anda hanya perlu berjuang, Anda hanya perlu sabar agar ke-8 hal ini menjadi sifat Anda, bukan sekedar menjadi amal. Karena menjadi sifat lebih tinggi daripada sekedar menjadi amal. Jadi amal satu kali Anda lakukan, amal namanya. Tapi kalau Anda selalu melakukannya, itu namanya sifat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah 8 hal yang disebutkan Nabi SAW. Jemaah sekalian yang saya hormati, lantas dengan cara-cara Asmaul Husna Ar-Rahim. Tadi ibadah dalam Asmaul Husna Ar-Rahim, yang pertama, berusaha menyayangi orang lain agar Anda disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain
dalam hubungannya dengan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Apa yang Anda lakukan untuk dapatkan kasih sayang Allah? Satu ibadah yang sangat mudah, sayangnya kita lalai. Apa itu? 2D. Diam dan dengar Al-Quran. Kalau Anda dengar tapi Anda nggak diam, tidak. Tapi kalau Anda lakukan 2D, Anda dengar Al-Quran sambil Anda diam. Apa yang Anda dapatkan? Kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, entah orang membacakan langsung ataukah tip handphone membacakannya, tapi Anda diam dan Anda dengar, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Niscaya kalian berada dalam kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya, Anda rebahan di rumah misalnya, Anda setelkan Al-Quran dari handphone Anda duduk, Anda diam, Anda baring, Anda ikuti, Anda dengarkan Al-Quran itu. Allah berfirman, la'allakum turhamun. Kalian yang diam dan mendengarkan Al-Quran, kalian berada dalam rahmat Allah. Berada dalam rahmat Allah. Misal Anda sedang naik kendaraan, naik mobil, daripada mendengarkan campur sari yang membuat Anda lupa diri, lupa usia. Kadang-kadang usia 60 campur sari, lagu-lagu asmara. Tentu bukan zamannya lagi. Daripada Anda dengarkan maksiat itu lalu Anda setelkan Al-Quran. Anda dengar, Anda nyetir dengar Al-Quran. Sepanjang perjalanan Anda dalam rahmat Allah. Terjadikah kecelakaan? Insya Allah nggak akan terjadi kecelakaan. Bahkan ketika terjadi macet, Anda temukan, oh ternyata ada jalan keluar. Kenapa jamaah sekalian? Anda dengarkan Al-Quran dan diam. Sepanjang Anda diam untuk dengarkan Al-Quran, sepanjang itu pula tetesan-tetesan rahmat akan jatuh untuk Anda. Ya, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Apalagi yang mesti Anda lakukan untuk bisa mendapatkan rahim, kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Yang kedua adalah yang ketiga, damaikan orang-orang yang bersengketa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian orang-orang yang beriman ini bersaudara. Maka kalau ada yang bersengketa, damaikanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau ada yang bersengketa, damaikanlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Suami istri yang sedang diam-diaman, damaikan. Kakak adik yang sedang berselisih, damaikan. Allah berfirman, la'allakum turhamun. Kalian yang mendamaikan orang berselisih itu, kalian akan dapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Cara berikutnya untuk mendapatkan rahmat Allah, udah berapa tadi? Sayangi orang lain akan dapatkan rahmat Allah. Yang kedua, diam dan dengarkan Al-Quran akan Anda dapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, damaikan orang bersengketa akan Anda dapatkan rahmat. Nomor 4, jangan henti beristighfar. Jangan berhenti istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak banyak beristighfar agar kalian dapatkan rahmat Allah? Ayat ini menunjukkan rahmat Allah itu ada dalam istighfar Anda. Oke, mungkin Anda dalam situasi sulit. Anda tidak akan lepas dari kesulitan itu kecuali dengan rahmat Allah. Sudah, ucapkan istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ucapkan istighfar sebanyak mungkin. Setelah itu Anda akan melihat bagaimana rahmat Allah datang untuk melepaskan Anda dari kesulitan. Ya, banyak-banyak istighfar sambil berjalan, sambil duduk, sambil menunggu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Selesai salat ucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Di pagi hari, di sore hari ucapkan istighfar yang bernama Sayyidul Istighfar. Selesai salat duha ucapkan istighfar sebanyak berapa? 100 kali. Bunyinya apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hanya ada 2 salat sunnah yang memiliki zikir khusus. Pertama, salat sunnah witir. Zikir khususnya adalah Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? 3 kali. Salat sunnah kedua yang memiliki zikir khusus adalah salat duha. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW selesai melakukan salat duha, beliau membacakan sebanyak 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah. Apa artinya? Ampuni aku. Wa tub alayya artinya berikan aku taubat. Innaka antat tawwabur rahim, engkaulah yang maha memberi taubat dan maha penyayang. Apa perbedaan ighfirli wa tubu alayya? Ampuni aku dan berikan aku taubat. Bedanya, ampuni aku untuk dosaku yang telah berlalu. Berikan aku taubat untuk dosaku yang akan datang. Karena di antara syarat taubat berjanji tidak mengulangi, tidak mengulangi untuk masa yang akan datang. Jadi kalau dosa masa lalu Anda diampuni, dosa yang akan datang menjadi taubat, berarti tidak lagi akan ada dosa yang akan datang. Karena di antara taubat adalah berjanji tidak mengulangi. Ya Allah, berikan aku ampunan untuk dosa yang berlalu dan berikan aku taubat untuk dosa yang akan datang. Innaka antat tawwabur rahim, engkaulah tawwab. Apa arti tawwab? Nanti akan ada asmaul husnanya. Tawwab artinya 2, yang maha memberi dan menerima taubat. Allah berikan Anda taubat, lalu Allah terima. Anda tahu Anda berdosa, lalu Allah berikan Anda taubat. Saat Allah berikan Anda taubat, Anda pun katakan astaghfirullah, lalu Allah terima istighfar Anda. Ya Allah, betapa baiknya Allah itu. Allah enggak mengatakan cari taubat, nanti kalau ketemu aku terima, enggak. Tapi Allah katakan, ku berikan kalian taubat, setelah itu aku menerimanya. Maka tawab artinya adalah yang maha memberi dan menerima taubat. Allah berikan Anda hidayah untuk bertaubat, setelah itu taubat Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara cara untuk dapatkan ampunan Allah adalah banyak istighfar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, coba dengar, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, zikir yang paling banyak dibacakan Nabi sambil beliau duduk dengan para sahabat adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ternyata beliau membacakannya 100 kali habis salat duha. Tapi dalam keadaan duduk-duduk, Nabi juga banyak membacakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka nanti kalau Anda pergi arisan dengan kakak adik, lagi enggak ada obrolan yang bermanfaat, sudah selenjorkan kaki Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tapi jangan salah, iblis akan menggoda. Kata iblis, kamu kayak soalim aja, diam aja. Itu iblis itu yang ngomong. Kenapa? Karena tujuannya Anda diam. Ya, sudah terus Rabbighfirli. Jadi kata Ibnu Umar, zikir yang selalu dibacakan Nabi ketika ia duduk dengan para sahabat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baiklah jemaah sekalian, bagian akhir dari halaman 28. Di sini penulis mengatakan, sebelum seseorang menyayangi orang lain, hendaklah ia menyayangi dirinya terlebih dahulu. Misalnya, saat menjalani musibah, krisis dan kesedihan, hendaklah ia tidak meninggalkan keimanannya terhadap rahmat Allah.
agar ia tidak terjerumus dalam perangkap setan dengan jalan bunuh diri. Jadi kata penulis, sedahsyat apapun ujian, keimanan terhadap kasih sayang Allah nggak boleh terkurangi. Kadang-kadang sudahlah hutang di mana-mana, nganggur, sakit, dicemooh oleh orang lain, kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi tuh? Hutang di mana-mana, sakit, dicemooh orang. Di sini tadi penulis mengatakan, sedahsyat apapun ujian Allah, jangan sampai keimanan terhadap kasih sayang Allah itu berkurang. Kadang-kadang kita berpikir, di mana kasih sayang Allah ketika hutang ini nggak lunas juga? Di mana kasih sayang Allah ketika saya sakit dengan hutang yang banyak? Boleh jadi ini semuanya kasih sayang Allah tanpa Anda sadari. Hutang Anda, bagi Anda mungkin itu bukan kasih sayang Allah, tapi saya katakan, boleh jadi itulah kasih sayang Allah tanpa Anda sadari. Ingat, Allah tidak menyayangi Anda dengan cara yang Anda inginkan, tapi Allah menyayangi Anda dengan cara yang Allah inginkan. Kalau kita harus ditanya oleh Allah, bagaimana Allah harus menyayangi Anda? Jawaban Anda pasti hawa nafsu. Saya ingin disayangi oleh Allah, Allah kasih uang 1 miliar sehari. Allah kasih saya rumah yang harganya 23 miliar. Allah kasih saya kesehatan sehingga saya jalan-jalan ke Eropa. Anda ingin disayangi Allah dengan cara-cara hawa nafsu. Dan kalau Allah menyayangi Anda dengan cara yang Anda inginkan, dan saya ingin tanyakan ibu-ibu sekalian, kalau Allah menyayangi Anda dengan cara-cara hawa nafsu yang Anda inginkan, ini hakikatnya kasih sayang Allah atau bukan? Hah? Aku ingin disayangi Allah, Allah kasih saya uang 1 miliar. Aku ingin disayangi Allah, rumahku 23 miliar. Aku ingin disayangi Allah, semua mobilku mobil Eropa sebanyak 15 unit. Aku ingin disayangi Allah, setiap hari jalan-jalan ke Eropa, Cina, Jepang, dan Korea. Kalau Allah menyayangi Anda sesuai keinginan Anda yang 4 ini, pertanyaan saya, sebenarnya itu kasih sayang bukan? Dikhawatirkan itu istidraj. Oleh sebab itu ibu yang saya hormati, Allah lah yang maha bijaksana tentang bagaimana ia mencintai kita. Allah maha bijaksana tentang bagaimana Allah mencintai kita. Maka berdoa kepada ya Allah, cintai aku sesuai inginmu, jangan sesuai dengan inginku. Inginku ini semuanya hawa nafsu. Inginku ini semuanya adalah ambisi. Tapi inginmu ya Allah adalah rahmat. Inginmu ya Allah adalah kebijaksanaan. Serahkan kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menyayangi kita. Satu ayat dalam surat Al-Baqarah Anda jangan lupa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, banyak hal kalian gak suka padahal itu baik bagi kalian. Banyak hal kalian suka padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Jadi kadang-kadang kita nggak merasa disayangi Allah, justru Allah sedang menyayangi kita. Maksud saya adalah, saya punya hutang, saya nggak merasa disayangi oleh Allah dengan hutang yang banyak ini. Tapi justru jangan-jangan dengan hutang itulah Allah menyayangi Anda tanpa Anda sadari. Maksudnya apa? Kalau tidak pernah ada punya hutang, mungkin Anda akan takabur. Saya sih nggak pernah punya hutang. Tapi Allah berikan Anda hutang agar Anda tawakal, agar Anda berdoa, agar Anda tetap rendah hati. Di balik ujian Allah ada hikmah yang besar. Hikmah yang besar dalam ujian, itulah yang membuat ujian ini bisa dinikmati oleh orang-orang beriman. Saya ulangi, tidak pernah Allah kirimkan ujian, melainkan Allah pun mengirimkan hikmah. Dan orang-orang yang beriman menikmati ujian mereka karena mereka sadar adanya hikmah.
Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 25, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian berpikir untuk bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah sayang dengan kalian. Allah sayang dengan kalian. Ya, jadi jangan bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Jangan bunuh diri karena difitnah orang lain. Orang lain memang kejam, tapi Allah Maha Penyayang. Maka Allah berfirman, jangan berpikir bunuh diri karena Allah sayang dengan kalian. Baiklah, berikut ini ada doa-doa dalam hubungannya dengan Asmaul Husna Ar-Rahim. Yang pertama, apabila masuk masjid, bacakan Allahumma ftahli abwaba. Nah, berikutnya da'watul makrub, doa orang yang sedang susah. Anda orang susah enggak? Kalau hari ini enggak susah, besok susah. Jangan sampai udah susah enggak tahu doanya. Nah, maka hafallah apa doanya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Saya kira ini redaksi tidak familiar dengan Anda. Yang familiar dengan Anda adalah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits fala takilni ila nafsi tarfata ain sampai akhir. Ya, sampai di sini insyaallah Asmaul Husna yang akan datang nomor 6 yaitu Al-Wahid. Demikian bagi jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Jazakallah khair. Pertanyaan pertama, bagaimana batasan kesibukan kita mengurusi orang lain, mengurusi kebutuhan orang lain? Takutnya kita jadi terlalu sibuk mengurusi orang lain, jadi lupa urusan diri sendiri. Ya sudah, kalau sudah lupa urusan diri sendiri itu sudah berlebihan. Jadi sejauh mana batasnya? Batasnya bahwa Anda nggak sempat lalai dengan kebutuhan Anda sendiri. Itu batasnya. Jadi batasnya ada dua. Pertama, urus orang lain tapi dengan tidak mengabaikan apa yang harusnya urusan Anda. Nomor dua, urus orang lain hanya sekedar kemampuan. Lebih dari kemampuan tidak usah. Lebih dari kemampuan Anda urus itu namanya berlebihan. Atau Anda mengurus orang lain sampai Anda lupa dengan diri sendiri, itu pun berlebihan. Jadi inilah dua batas mengurus kebutuhan orang lain. Bagaimana mendapat kasih sayang Allah? Dengan cara bermanfaat atau membahagiakan orang lain di sekitar kita, namun kita tinggal di lingkungan non-muslim. Sangat banyak. Anda bersedekah, Anda kirimkan makanan, Anda selalu ramah kepada mereka. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, apabila beliau ada masakan yang bagus, masakan yang enak, itu selalu dikirimkan ke tetangganya yang beragama Yahudi. Abdullah bin Amr, apabila beliau menyembelih kambing, masakan istimewa, dia selalu berkata kepada pembantu, "Ahdaitum li jariyal Yahudi?" Apakah makanan ini sudah dikirimkan ke tetangga kita yang beragama Yahudi itu? Kirimkan mereka makanan, kirimkan mereka hadiah. Tapi jangan lupa, manfaat terbesar ajak mereka masuk Islam. Jangan serius sambil bercanda.
Gimana Pak, tahun besok haji sama saya yuk. Itu gitu, sambil bercanda aja. Dibecandain aja. Gitu ya. Dan insya Allah akhlak Anda, hadiah-hadiah Anda itu semuanya akan bermanfaat untuk mereka. Kaitan kasih sayang untuk semua makhluk, Asmaul Husna Ar-Rahman bisa diartikan kekayaan, ya, kebenaran, teknologi bisa diberikan Allah kepada muslim dan non-muslim. Tapi kenapa ya penguasaan kekayaan atau konversi informasi banyak dikuasai oleh non-muslim? Salahnya di mana Pak Ustaz? Apakah orang muslim terlalu santun, jujur atau? Jadi ini yang maju teknologinya Amerika, Jepang, Jerman. Kalau kita biasa-biasa aja, hanya menjadi konsumen bukan produsen. Karena kita konsumen, mereka mainkan harga sampai kita susah. Tidak ada yang salah. Kita diciptakan Allah untuk beribadah, dan ibadah itulah yang jadi kesibukan kita. Mereka tidak sibuk dengan ibadah, wajar kalau mereka mikirin dunia tiap hari. Gimana bikin A, gimana bikin C, bagaimana bikin D. Namun kita nggak boleh merasa kalah hanya dengan kemenangan mereka dalam hal teknologi. Kita nggak boleh merasa lemah hanya karena mereka memiliki kekayaan. Kita menang atau kita kalah tidak ditentukan lahiriah di mana kita kaya, lahiriah di mana teknologi kita maju. Tapi kemenangan kita, jamaah sekalian, kemenangan kita ada dalam hati kita, bahwa kita orang yang beriman, bahwa kita orang yang tenang. Kalau Anda pergi ke Amerika, negara yang paling maju teknologinya, Anda akan lihat bagaimana tingkat kejahatannya sangat besar. Bahkan yang luar biasa, bagaimana fitrah kemanusiaan mereka itu rusak. Saya kira Anda tahu gitu, laki-laki nikah dengan laki-laki. Teknologi mereka maju, tapi urusan seperti mereka nggak ngerti. Perempuan nikah dengan perempuan. Jadi mereka orang-orang yang nggak beriman, orang-orang Barat secara khusus, fitrah mereka rusak. Sehingga kemajuan mereka pun tidak membawa manfaat. Wallahu a'lam. Kalau kita diciptakan Allah untuk dunia, kita mampu lebih dari mereka. Tapi kita tahu kita diciptakan Allah untuk ibadah. Dan yang perlu lagi kita pahami, kemenangan dan kekuatan kita tidak sama dengan kemenangan dan kekuatan mereka. Kekuatan mereka teknologi dan kekayaan, kekuatan kita bukan itu. Kekuatan kita adalah iman. Baik, saya berikan ibu contoh. Di zaman Nabi, negara adikuasa ada dua, Romawi dan Persia. Dua negara terkaya. Dua negara dengan teknologi termaju saat itu. Pertanyaan, di mana dua negara ini sekarang? Anda pernah dengar negara Persia? Enggak. Apakah Anda dengar negara Romawi? Tidak. Di mana dua negara adikuasa ini? Hapus dari peta dunia. Siapa yang menghapus? Umat Islam. Kita enggak mengalahkan mereka dengan teknologi. Kita mengalahkan mereka karena Allah bersama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana agar kita bisa ikhlas untuk memenuhi kebutuhan orang lain ketika orang tersebut sering memarahi dan merasa selalu kurang dengan apa yang kita lakukan? Semua kebaikan yang dilakukan kepada orang lain dan Anda tidak selalu memotivasi diri dengan janji-janji Allah, itu akan berat. Misalnya ketika Anda berbuat baik kepada orang yang jahat, itu berat itu. Karena Anda berharap dia melakukan kebaikan untuk Anda. Tapi apa yang Anda lakukan semata-mata karena Allah, itu akan ringan. Jadi kalau masih berat bagi Anda berbuat baik kepada orang lain karena dia jahat, berarti Anda berbuat baik karena berharap kebaikannya.
Berbuat baik kepada orang yang baik semua orang bisa. Anda tidak dinamakan berbuat baik ketika baik kepada orang baik, itu namanya adil. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan." Allah memerintahkan kalian dua hal. Adil, nomor dua ihsan. Apa arti ihsan? Berbuat baik. Apa itu adil? Berbuat baik kepada orang baik, adil namanya. Tapi berbuat baik kepada orang jahat, itu baru namanya ihsan. Itu baru namanya ihsan. Antara adil dengan ihsan mana yang lebih tinggi? Ihsan lebih tinggi. Jadi sudah, kalau Anda baik kepada orang baik namanya adil, tapi kalau Anda baik kepada orang jahat itu namanya ihsan. Ihsan lebih tinggi daripada adil. Dan supaya ini mudah bagi Anda, tidak berat bagi Anda, ingat apa yang tadi kita sampaikan. Innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Kebaikan Anda tidak akan diabaikan oleh Allah. Kalau si jahat ini tidak membalas kebaikan Anda, Allah sendiri yang akan balas. Anda lihat si pelacur tadi, dia berikan kebaikan kepada anjing dan anjing gak mampu membalas. Allah yang membalas. Allah balas kebaikan pelacur ini, maka Allah berikan ampunan. Iya, jadi orang-orang jahat memang mereka gak akan membalas kebaikan Anda. Tapi ketika tidak ada yang membalas kebaikan Anda, justru Allah sendiri yang akan membalas. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi begitulah manusia, ya. Ada manusia yang menjadi latihan bagi kita untuk bersyukur. Mereka adalah orang-orang baik. Tapi ada manusia yang menjadi latihan bagi kita untuk bersabar. Mereka lah orang-orang jahat. Kalau Anda berpikir aku ingin orang baik, hanya syukur yang bisa Anda latih. Padahal Anda membutuhkan sabar. Jadi ternyata jamaah sekalian, kita nggak bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Sayap kanan kita syukur, sayap kiri kita adalah sabar. Dengan keduanya lah kita terbang menjadi seorang mukmin yang mengangkasa. Tapi itulah dua manusia tadi. Ada manusia tertentu yang menjadi latihan syukur, dan ada manusia tertentu yang menjadi latihan sabar. Anda lebih butuh yang mana? Anda lebih menikmati yang pertama, tapi Anda juga sangat membutuhkan yang kedua. Anda sangat membutuhkan yang kedua. Betul? Ya, saya sangat nikmat dengan manusia yang menjadi syukur. Ya, mereka memang nikmat. Tapi manusia yang menjadi sabar, itu pun kita butuhkan. Itu kita butuhkan banget. Dalam kajian, saya selalu katakan, orang-orang zalim selalu nuduh kita macam-macam, selalu memfitnah kita macam-macam. Orang seperti ini menyakitkan sekali di dunia. Tapi orang seperti ini sangat dibutuhkan di akhirat. Karena di akhirat Anda butuh tong sampah. Anda sampai di depan Allah, sampah dosa Anda banyak sekali. Di manalah sampah dosa ini dibuang? Datanglah orang zalim ini. Allah mengatakan, fulan, ini orang yang menzalimu. Apa keadilan yang kau inginkan? Ya Allah, berikanlah dosaku 5 tahun buat dia. Aman. Aman itu. Datang lagi orang zalim kedua. Allah bertanya, wahai fulan, ini yang menzalimu, memfitnahmu, menuduhmu. Keadilan apa yang kau inginkan? Ya Allah, dosaku 10 tahun lagi belum hapus. Buat dia dah. Doa 10 tahun buat dia. Dosa 10 tahun buat dia. Jadi di depan Allah ini kita bawa sampah yang sangat banyak. Anda butuhkan orang-orang zalim untuk tong-tong sampah itu. Betul tidak? Maka sekali lagi orang zalim ini nyakitin Anda di dunia. Tapi di akhirat Anda butuh mereka. Sebanyak mungkin Anda butuhkan itu. Ketemu dengan orang zalim kedua, ketiga. Allah berfirman, fulan, ini yang menzalimimu. Keadilan apa yang kau inginkan? Ya Allah, amalku tidak seberapa. Amalnya lah bangsa 10 tahun buat saya. Amalnya 10 tahun buat Anda luar biasa, bukan? Nah, sudah. Jadi kalau orang-orang zalim ini nyakitin Anda, ingat di akhirat ini orang saya ketemu lagi.
Ini ketemu di akhirat sebagai tong sampah ini. Cuman Anda nggak boleh juga tong sampah untuk orang lain. Iya. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.